Ya, masih di Breaking News TV One, pemirsa, tadi kita sudah sama-sama melihat seperti apa proses persiapan baik itu dari pemindahan petinggi Kejagung ke gedung Badiklat Kejaksaan RI yang ada di Ragunan, Jakarta Selatan, dan juga kita sudah melihat dari baik itu dari gerbang depan maupun dari gerbang belakang gedung Kejaksaan Agung untuk memantau seperti apa proses olah TKP yang dilakukan oleh tim Inavis, kemudian tim Lapor dan juga tim dari Polda Metro Jaya. Kini kita akan menyapa kembali rekan kita yang masih berada di sana di gerbang utama atau gerbang depan gedung Kejagung, Jasmine Rahmadi. Yasmin, untuk pengamanannya sendiri dan juga akses masuk karyawan, ini apakah kemudian masih bisa melalui gerbang belakang Anda atau harus ke gerbang belakang di gedung Kejaksaan Agung, Jasmine? Ya, selamat pagi Cornelia, Ami, dan juga pemirsa. Memang saat ini masih berlangsung olah TKP yang dilakukan oleh Mabes Polri atau khususnya tim Inavis serta Puslap 4 di gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengetahui penyebab dari kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu malam lalu. Dan jika kami pantau di sekitar sini memang tidak ada pengamanan khusus yang terlihat di sekitar gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Meski begitu memang pintu depan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia tempat kami mengabarkan sekarang ini ditutup sehingga tidak ada akses masuk dari pintu depan begitu, sehingga tim seperti Inavis serta Puslap 4 ini memang memasuki TKP menggunakan akses pintu samping. Tadi pun kami melihat adanya beberapa anggota dari tim Puslap 4 dan Inavis yang keluar masuk begitu, namun saat ini mereka masih menolak untuk memberikan keterangan apapun terhadap olah TKP yang saat ini sedang berlangsung. Dan memang olah TKP ini dilakukan untuk mengetahui penyebab dari kebakaran yang terjadi di gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana sebelumnya pihak kepolisian pun juga sudah melihat rekaman CCTV yang terdapat di dalam gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta sudah mewawancara adanya 15 saksi. Dan memang melihat situasi di gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia saat ini, pemirsa, di mana saat ini api sudah seluruhnya padam dan tidak ada asap yang mengepul, begitu diharapkan bahwa olah TKP hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi kami dapat menginformasikan mengenai situasi di sekitar gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia saat ini. Memang ruas jalan di sekitar gedung atau lebih tepatnya Jalan Sultan Hasanuddin sudah kembali dibuka dua arah, dan saat ini lalu lintas pun terpantau ramai lancar dan bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Begitu pula dengan kendaraan umum seperti Transjakarta serta MRT, ini semuanya sudah beroperasi seperti biasa. Artinya Cornelia, Ami, yang kemarin sempat dipasangkan yellow line atau garis polisi di sini sekarang sudah tidak terlihat lagi, sehingga memang kendaraan bisa tetap mengakses jalanan ini. Namun untuk memasuki gedung sendiri memang ini sangat dijaga ketat karena hanya bisa dimasuki oleh pihak yang berwenang saja. Bahkan kami awak media pun juga tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk masuk, karena untuk olah TKP ini diharapkan tempat kejadian perkara ini dalam keadaan yang steril. Demikian, Ami. Ya, baik, Jasmine, tadi kalau mungkin mendengarkan informasi yang disampaikan oleh rekan kita Imran yang ada di gedung Kejaksaan Agung dari pintu belakang, ini untuk karyawan sendiri sudah diperbolehkan untuk bekerja secara normal. Nah, untuk akses masuk para karyawan ataupun pegawai Kejaksaan Agung ini artinya hanya dibuka dari satu pintu saja, dari belakang, begitu Jasmine ya? Tidak dari depan, dari tempat Anda mengabarkan? Ya, Cornelia, Ami, dan juga pemirsa, memang untuk karyawan yang saat ini masih bekerja di gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak diperbolehkan untuk memasuki gedung dari pintu depan karena memang diberlakukan akses satu pintu saja, yang mana ini untuk memastikan keamanan dari gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, karena memang saat ini jumlah karyawan yang bekerja di gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini tidak terlalu banyak begitu, mengingat sebagian besar dari staf serta karyawan ini dipindahkan ke gedung-gedung lainnya seperti gedung
gedung kampus Badiklat A Kejaksaan Agung yang terdapat di Ragunan yang saat ini ditempati oleh Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, serta Jaksa Agung Muda Pembinaan, serta kampus Badiklat B Jaksa Agung yang terletak di Ceger, Jakarta Timur, yang mana ini saat ini ditempati oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, sehingga memang yang bekerja di gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berada di Jakarta Selatan ini saat ini tidak banyak begitu, dan mereka pun diarahkan untuk memasuki lokasi dengan satu pintu, yakni melalui pintu belakang. Ami. Iya, Yasmin, sudahkah Anda mendapatkan informasi seputar jumpa pers nanti, kemungkinan untuk hasil olah TKP yang akan dibuka kepada awak media nanti akan dilakukan atau digelar oleh siapa saja? Mengingat tadi informasi dari Vena yang ada di Badiklat Kejaksaan di Ragunan, nanti bahkan di Ragunan sendiri akan ada jumpa pers dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Jasmine. Ya, Ami dan juga pemirsa, kami tadi sudah mencoba untuk mewawancarai beberapa aparat dan juga petugas dari Mabes Polri, namun saat ini mereka masih tidak bersedia untuk memberikan statement begitu, sehingga kami belum mengetahui pukul berapa akan digelar konferensi pers terkait hasil dari olah TKP yang saat ini berlangsung di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Yang kami ketahui memang olah TKP ini berlangsung dari tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun sampai pukul berapanya belum diketahui. Meski begitu, memang diharapkan nanti usai dilakukannya olah TKP akan digelar konferensi pers untuk menginformasikan kepada awak media mengenai hasil dari olah TKP yang berlangsung saat ini. Ami. Ya, Yasmin, tadi kalau diinformasikan dari pintu belakang ini sudah ada 5 sampai 6 mobil Inavis yang berjaga. Nah, dari pintu depan sendiri Anda melihat mungkin adanya pergerakan untuk tim yang melakukan olah TKP sampai saat ini, Yasmin? Ya, Ami, memang tadi pagi ini terlihat ada sejumlah mobil Inavis yang berdatangan melalui pintu depan, lalu sempat memarkirkan mobilnya di sekitar pintu depan begitu. Namun beberapa saat kemudian memang mobil-mobil tersebut memindahkan mobilnya mungkin untuk memasuki gedung melalui pintu samping, sehingga saat ini memang sudah tidak terpantau adanya mobil Inavis di sekitar gedung depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ami. Baik, terima kasih banyak Yasmin Rahmadi. Nanti kita akan coba perbaharui informasi lagi dari Anda dan juga rekan-rekan kita yang kini masih berada di gedung Kejaksaan Agung seputar olah TKP hari ini. Pemirsa, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung ini Hari Setiono meminta jangan ada spekulasi dalam peristiwa kebakaran di kantor Kejaksaan Agung. Kita akan hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.